Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai acara penutupan Istimewa Wakafinaw daerah Kalteng dan Kalsel pada siang hari ini. Tilawah Quran dibacakan oleh Saudara Hasan Ahmad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ibu-ibu perhatiannya, acara penutupan sudah dimulai. Mohon bisa tertib. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, selain Dia yang menciptakan aku, maka sesungguhnya Dia akan memberi petunjuk padaku. Dan Dia meninggalkan ajaran itu, tetapi antara keturunannya, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tidak, bahkan aku memberikan kepada orang-orang ingkar ini dan kepada bapak-bapak mereka dan kenikmatan hidup hingga datang kepada mereka perhatian dan seorang rasul yang memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan nazar oleh Saudari Paula Amira Yusuf. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan Rabbul Alamin.
Iskadar zahir Musa Mabdaul anwarka Tanraha sar alam Aina absarka Chandku kau dekekarnya Sakht bekal ho gaya Chand ko kal dekar mein sakht bekal ho gaya Yogi kuch kuch tanisa usme jamale yaar ka Yogi kuch kuch tanisa usme jamale yaar ka बहारे हुस्न का दिल में हमारे जोश है उस बहारे हुस्न का दिल में हमारे जोश है मत करो कुछ जिक्र हमसे तुर्क या तातार का है अजब जलवा तेरी कुदरत का प्यार हर तरह है अजब जलवा तेरी कुदरत का प्यार हर तरह जिस तरफ देखे वही रहा है तेरे दीदार का तरफ देखे वही रहा है तेरे दीदार का किसका दर जाहिर है नूर से मबदाउल अनवार का किसका दर जाहिर है नूर से मबदाउल अनवार का Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Maulana Imam Ahmad Maulana Syarif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Alhamdulillah, kesempatan kali ini berkat rahmat karunia serta kelancaran yang bisa kita rasakan dari mulai hari pertama kedatangan bapak-bapak ke lokasi istimewa Wakaf Final hingga saat ini tak luput dari pertolongan berkah yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita semua. Adapun pertama-tama saya ingin menyampaikan update peserta Wakaf Final beserta orang tua dan pendamping hingga saat ini ada 107 peserta dan pendamping beserta orang tua Wakaf Final. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dilaksanakannya istimewa Wakaf Final ini bisa menjadi refleksi untuk bapak-bapak, ibu-ibu beserta putra-putri Wakaf Final
agar bisa meresapi dan mengambil manfaat dari isi yang disampaikan oleh para penceramah dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Istimewa Wakafinaw ini. Di awal tadi saya menyampaikan surah Al-Imran ayat 104. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Dengan diciptakannya nizam Wakafinaw oleh Huzur, salah satu berikut itu adalah salah satu tujuan tarbiyat yang up level gitu ya. Jika kita melihat anak Ahmadi yang taat terhadap nizam khilafat, soleh, soleha, itu merupakan suatu kebanggaan bagi jemaat, nusa dan bangsa serta para orang tua. Maka ketika ada anak Wakafinaw yang soleh, soleha, berbakti untuk Ahmadiyah, bangsa, negeri, dan negeri, itu merupakan versi yang up levelnya gitu ya. Dengan melihat yang mewakaf saja kita merasa bangga, apalagi ketika melihat anak-anak Wakafinaw dapat turut serta menjadi anak yang soleh soleha, berbakti bagi jemaat, bangsa dan negara, terutama bagi orang tuanya. Di sini adalah salah satu implementasi dari berpegang teguh pada tali Allah, dilaksanakannya tarbiyat-tarbiyat anggota melalui pertemuan-pertemuan Wakafinaw. Satu sama lain orang tua dapat terhubung dengan para mubalik atau dengan para pengurus, sering mengadakan pertemuan-pertemuan. Itu merupakan salah satu cara dari kita pengurus Wakafinaw untuk mewujudkan berpegang teguhnya kita terhadap tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk di dunia dan syafaat di akhirat kelak. Dari saya jazakumullah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari pelaksanaan Istimewa Wakafinaw di Banjarmasin, kekurangan pelayanan daripada panitia. Saya ucapkan terima kasih dan mubarak kepada bapak-bapak semua. Sampai jumpa di Ijtima Wakafinaw tahun berikutnya. Semoga kita bisa berjumpa dengan versi kita yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Bapak Amir Daerah Kalimantan Tengah, Bapak Mubalik Daerah, dan Bapak-bapak Korps Mubalikin yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Pembina Wakafinaw Daerah, para sekretaris Wakafinaw Jemaat Lokal, tim karir planning daerah se-Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, dan yang saya cintai Bapak Ibu, orang tua Wakafinaw dan anak-anak Wakafinaw itu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur perlu kita panjatkan bahwa selama 2 hari ini kita bisa melaksanakan Istimewa Wakafinaw khususnya untuk daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Saya ucapkan terima kasih kepada jemaat lokal Banjarmasin beserta pengurus, baik pengurus jemaat maupun pengurus badan-badan, sebagai tuan rumah pelaksanaan Istimewa Wakafinaw pada hari ini. Termasuk saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia yang memang panitia laki-laki, saya cek mayoritas mubalikin yang menghandle acara ini. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga acara istimewa kita alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala bisa berlangsung dengan aman, sukses dan juga lancar. Saya akan sampaikan amanat huzur
pada kesempatan Profesor Course Wakafinaw Internasional yang lalu pada tanggal 26 Januari 2026. Huzur Aidul Ta'ala bin Nasir Aziz bersabda, Wakafinaw bukan hanya merupakan sebuah gelar, melainkan sebuah kedudukan yang pada saat itu didapatkan oleh seorang anak ketika ia belum lahir. Kemudian setelah itu ia memperbaharui ikatannya itu, menunaikan ibadah-ibadahnya, meningkatkan ilmu agama, menuntut ilmu Al-Quran, dan berkhidmat kepada jemaat. Ini adalah perkara-perkara yang wajib Anda tanamkan dalam benak setiap Wakafinaw, dan seharusnya memang ditanamkan. Sebagian Wakafinaw ada yang bekerja sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka harus meminta izin untuk bekerja. Kalau mereka ingin, maka mereka dapat bekerja. Jika jemaat pada saat itu belum membutuhkan mereka, maka hal itu bukanlah berarti bahwa mereka sepenuhnya bebas melakukannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, amanat huzur ini sangat mendalam, walaupun singkat disampaikan pada kesempatan Profesor Course para sekretaris Wakafinaw Internasional di London beberapa waktu lalu, bahwa istimewa kali ini merupakan rangkaian dari pemenuhan harapan-harapan beliau berkenaan dengan harapan agar anak-anak Wakafinaw kita dari segi ibadahnya paling menonjol, paling istimewa, dari segi ilmu agamanya terus ditingkatkan, dari segi ilmu sekulernya atau ilmu duniawinya juga harapan huzur ini terus ditingkatkan, termasuk kecintaan ya dalam mempelajari Al-Quran. Ini berkali-kali huzur sampaikan harus terdepan dilaksanakan oleh para Wakafinaw kita. Dan tentunya yang terakhir harapan huzur ya semaksimal mungkin anak-anak Wakafinaw kita ini bisa berkhidmat kepada jemaat dengan memberikan kemampuan terbaik mereka. Saya coba amati data Wakafinaw di daerah Kalimantan Tengah Selatan. Kalau di database yang terbaru kemarin saya cek Pak Pembina ada 36 orang. Sementara kata Pak Hamida lebih dari itu ya, nanti bisa dicek ulang. Karena kalau di aplikasi ada 36 orang, yang mana 36 orang ini terdiri dari anak-anak Wakafinaw kita yang masih belum sekolah ada 10 orang, kemudian yang usia TK atau PAUD ada 3 orang, kemudian yang usia SD 11 orang, kemudian usia SMP 4 orang, usia SMA atau SMK 6 orang, dan yang sudah menempuh ataupun sedang menempuh pendidikan D3 atau S1 itu ada 2 orang. Artinya pemetaan mayoriti ya anak-anak Wakafinaw kita masih di usia sekolah. Jadi memang masih ada waktu untuk mempersiapkan anak-anak Wakafinaw kita ini sehingga mereka bisa menjadi pengkhidmat sejati, anak-anak Wakafinaw yang soleh dan solehah ya, yang memang sesuai harapan para orang tua Wakafinaw tentunya bisa mempersembahkan diri mereka dengan sebaik-baiknya ya, semaksimal mungkin, karena tentunya hadiah ya yang senantiasa Bapak Ibu berikan sebagai orang tua Wakafinaw tentunya ingin hadiah yang diberikan kepada jemaat ini adalah hadiah yang sebaik-baiknya dan hadiah yang terbaik dipersembahkan kepada jemaat ini. Istimewa ini merupakan momentum dan rangkaian ya agar bisa mencetak ya anak-anak Wakafinaw kita sesuai harapan Bapak Ibu sekalian, dan tidak hanya di istimewa saja. Jadi saya harapkan kepada Bapak Pembina, mohon pastikan pelaksanaan tarbiyat Wakafinaw, taklim tarbiyat di rumah-rumah, di jemaat-jemaat lokal bisa terlaksana dengan semaksimal mungkin. Kelas-kelas Wakafinaw mohon dipastikan diadakan pertemuan-pertemuan rutin, sharing dengan para orang tua juga mudah-mudahan bisa rutin dilaksanakan, walaupun tidak sebulan sekali, tapi minimal diprogramkan sehingga bisa
ya, semangat Bapak Ibu sekalian, karena kalau bertemu ya sesama orang tua bisa saling ngobrol, bisa saling cerita, bisa saling menguatkan ya, sehingga harapannya anak-anak Wakafinaw kita bisa menjadi sesuai cita-cita dan niat Ibu Bapak sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah jauh-jauh hadir ya dari berbagai jemaat lokal yang ada di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah juga, yang hari ini juga saya dengar akan langsung pulang. Hati-hati di jalan ya, kalau ngantuk bisa istirahat dulu sampai betul-betul fit dan sehat ya, sehingga bisa kembali lagi ke rumah dan aktivitas masing-masing dengan lancar ya, sehat, dan bisa aktivitas lagi besok. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa dan doakan ya para Wakafinaw kita, para orang tua kita, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik bagi umatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan penutupan pada hari ini. Wal akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Amida Kalimantan Tengah. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, billahi minasyaitonir rajim. Bapak Sekretaris Wakafinaw Pusat, Bapak Pemda Kalteng, Kalsel 1 dan Kalteng 2 dan para yang lain. Bapak, ibu-ibu, anak-anakku, Bapak itu Wakafinaw, anak-anakku yang telah ikut hadir dalam penyerahan diri untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang mana tadinya sambutan ini akan dibawakan oleh, aku sampaikan oleh Amir Kalsel, karena beliau sedang berhalangan dan ada di Pulau Jawa. Apa boleh buat, karena di wilayah, untuk wilayah Kalsel saya tidak memahami, tapi karena ini adalah kegiatan jemaat yang dikatakan Wakafinaw Kalteng, saya hanya akan menekankan kepada anak-anakku bahwa di mana Hadrat Masih Maud SAW akan mencetak atau akan menjadikan 3 wujud yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Yaitu ayah sebagai Ibrahim, istri atau ibu sebagai Siti Hajar, dan putra Ismail sebagai putra, yang dimana anak-anak wakaf ya putra adalah yang disebut adalah Ismail. Inilah 3 wujud yang telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di mana 3 wujud itu mendapat satu keberkatan dan doa-doa, dan sehingga seluruh umat Islam yang mana mengadakan umroh atau haji kecil, yang seluruh dunia berkumpul, Mekah itu tidak kurang daripada lebih daripada 1 juta orang yang berziarah ke Ka'bah. Inilah kalian yang perlu kalian sadari atau pahami, bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati
yang akan diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bahwa bersyukurlah yang dimana kita telah diaku Hadrat Masih Maud alaihissalam awalnya beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 15.000 tentaranya yang membela beliau, tapi kata Allah hanya diberi 5.000. Nah, setelah itu bahwa Waqfino ini didirikan atau ditegaskan lagi tentang oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Arabi rahimahullah, yaitu pada 3 April 1987 beliau mencanangkan 15.000 Waqfino. Alhamdulillah sekarang sudah sampai 15.000 dan Hadrat Khalifatul Masih alhamdulillah masih membuka gerakan Waqfino ini. Tapi bukan berarti bahwa anak-anak Waqfino ini adalah yang dimana tidak mempunyai hak. Karena anak-anak yang diwakafkan itu adalah anak-anak yang sudah tidak punya hak kemauan sendiri, hanya pemilikan daripada jemaat ini. Maka dari itu bahwa anak-anak yang ikut serta daripada Waqfino berhubungan terus, ya alhamdulillah Tangsel ini ada pembina Waqfino yang mempunyai jalur ke pusat, ada hubungannya dan terus mengadakan data-data pencatatan ini. Jadi alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berkumpul 2 hari ini semata-mata mulai kita berjuang atau belajar untuk menghikmati agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua, yang mana ayah sebagai Ibrahim, ibu sebagai Siti Hajar, dan anak sebagai Ismail, dan kita menjadi wujud-wujud yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya serta keberkatan kepada kita, bahwa di mana kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Amin, amin ya Allah. Demikianlah sambutan ya, sekali lagi jazakumullah untuk panitia ya, terutama ibu-ibu ya Banjarmasin yang telah menyediakan makanan dan sebagainya, dan dimana ini adalah merupakan amal jariah kita. Itu udah nggak usah kita bicarakan, hanya Allah SWT yang maha mengetahui dan memberikan ganjaran. Demikianlah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Muda Maulana Minallah Yusuf Ahmadi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau ada acara di Banjar juga pasti diawali pantun dan diakhiri pantun. Cuma saya nggak bisa pantun, jadi nggak usah pantun. Ya, coba ada saya kutip sedikit ini ya. Pantun bukan buatan, tapi saya baca saja. Ya, bahasa Banjar tapi ini ya. Baik, cakap gitu ya nanti ya. Anak Nabi Muhammad nang ngaran 45. Cakap. Kawin lan khalifah nang 4 Sayyidina Ali. Cakap. Satu mat lagi kita akan berpisah. Cakap. Mudahan saya bertemu lagi. Cakap. Satu lagi. Anak kucing ketemu ular. Cakap. Ketemu ular di higa pagar. Cakap.
amun hendak jadi orang pintar, rancaki sholat lawan belajar. Ya. Ya, pantun biasanya Pak ini harus ada pantun acara-acara. Baik, untuk mengakhiri acara kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak sekalian yang akan perjalanan pulang ke kampung atau ke cabang masing-masing diberikan keselamatan dalam perjalanan, diberikan kemudahan, tidak ada halangan satupun. Dan kita tentunya banyak-banyak mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari acara ini. Marilah kita tutup dengan doa mulai. Alhamdulillah. Iya, karena apa Amin, amin ya rabbal alamin.